Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samad dari Prodi Tadris Matematika semester 3 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini saya akan membahas tentang representasi matematika. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah simbol visual dan simbol verbal. Kata-kata adalah simbol yang berhubungan dengan pendengaran, dan cara mengkomunikasikannya adalah ucapan, bukan tulisan. Jadi, simbol verbal dapat diartikan sebagai kata yang diucapkan dan kata yang dituliskan. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Tulisan ini dapat dibaca dengan jelas atau dikomunikasikan tanpa melihat bentuk visual. Yang pertama dibaca sebagai integral A sampai B dari sin X dx. Dan yang kedua sebagai himpunan semua nilai X sedemikian hingga X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Kedua, simbol visual dan verbal digunakan dalam matematika secara bersamaan maupun terpisah. Oleh karena itu, kita menemukan diagram-diagram dengan penjelasan verbal dan bentuk perhitungan-perhitungan trigonometri. Hal itu terlihat seolah-olah simbol verbal, termasuk aljabar, sangat diperlukan, tetapi simbol visual tidak. Meskipun terkadang simbol-simbol visual tidak dibutuhkan, namun tidak ada keraguan bahwa simbol visual sangat berguna dan mungkin simbol visual lebih dapat dimengerti daripada simbol verbal dalam bentuk aljabar. Simbol visual kelihatannya menjadi dasar, paling tidak dalam menyajikan bentuk yang sederhana untuk menunjukkan objek yang sesungguhnya, seperti yang ditunjukkan Piaget. Sekalipun persepsi kita terhadap sebuah objek termasuk di dalamnya sebuah bentuk konsep. Berdasarkan sifat visual dari sebuah objek, kita lebih mudah menggambarkannya selama digambarkan oleh simbol visual daripada simbol verbal. Untuk cinta matematika, pertimbangkan diagram ini yang mewakili sebuah blok tinggi yang berdiri di atas tanah. Untuk tujuan saat ini, kami hanya tertarik dalam bentuk dan tingginya. Selanjutnya, kita merepresentasikan pengamatan seorang surveyor dari sudut ketinggian dari atap bangunan diambil pada jarak 100 meter dari bawah. Surveyor merepresentasikan simbol tertentu, dalam hal ini titik dan garis, pada saat pengukuran, dan tinggi yang tidak diketahui diwakili oleh simbol aljabar verbal. Nah, terlihat pada gambar di bawah ini, yang terlihat di situ adalah titik dan garis pada saat pengukuran, dan tinggi yang tidak diketahui diwakili oleh simbol aljabar atau verbal. Tentu saja kita membutuhkan pemahaman konsep matematika dan sesegera melakukan perhitungan. Misalkan H itu merupakan tinggi, sama dengan 100 dari tangan 30 derajat. Nah, bisa dikatakan di situ H sama dengan tangan 30 derajat. 100 dikali tangan 30 derajat. Jadi H sama dengan 100 kali tangan 30 derajat.
di mana H sama dengan 100 dikali 1/3 akar 3. Dari perkalian tersebut kita menghasilkan 100/3 akar 3 dan hasilnya adalah 33,4 akar 3 derajat. Meskipun demikian, diagram sangat membantu untuk mewakili keseluruhan struktur masalah. Baik, kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah simbol-simbol visual di dalam geometri. Sebuah perbedaan penting antara kedua jenis simbol visual dan verbal adalah yang satu lebih tampak sebagai objek tipikal dari set atau rangkaian yang diwakilinya, di mana yang satunya lagi tidak tampak seperti itu. Jadi simbol visual ini pada tingkat apapun memiliki hubungan yang lebih erat dengan konsep daripada dengan simbol verbal. Hal yang sama berlaku bagi simbol-simbol geometris. Berikut ini adalah simbol geometris. Sebuah lingkaran dengan dua garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran dan jari-jari melalui titik-titik singgung dari kedua garis singgung tersebut. Simbol verbal dari simbol geometris di samping adalah lingkaran. Persamaan simbol geometris dengan konsepnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaatnya adalah menimbulkan sifat-sifat konsep. Hal ini terjadi ketika kita menggambarkan secara visual beberapa konsep secara bersama-sama. Diagram tersebut menjelaskan pada kita hubungan antara konsep dengan representasi verbal dari konsep yang sama lebih jelas. Sebuah lingkaran dengan dua garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran dan jari-jari melalui titik-titik singgung dan dari dua garis singgung lingkaran tersebut. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Garis yang berada di luar lingkaran itu merupakan garis singgung dan garis yang berada di dalam lingkaran merupakan jari-jari. Simbol visual harus digambarkan supaya dapat dikomunikasikan. Ingat bahwa simbol itu tidak menyajikan suatu lingkaran tertentu, garis singgung dan lain-lain. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah representasi dalam pembelajaran matematika. Kemampuan representasi matematis merupakan salah satu tujuan umum dari pembelajaran matematika di sekolah. Dengan representasi, masalah yang semula terlihat sulit dan rumit dapat dilihat dengan lebih mudah dan sederhana, sehingga masalah yang disajikan dapat dipecahkan dengan lebih mudah. Nah, sekarang kita membahas apa sih itu representasi. Representasi merupakan salah satu konsep psikologi yang digunakan dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa fenomena penting tentang cara berpikir siswa. Dalam pengertian yang lain, representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah dimiliki seseorang yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif, atau kombinasi dari semuanya. Yang kedua, representasi matematis dalam pembelajaran matematika. Representasi sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan matematika siswa. Menurut Jones pada tahun 2000, beberapa alasan penting yang mendasarinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelancaran dalam melakukan translasi di antara berbagai bentuk representasi berbeda merupakan kemampuan mendasar yang perlu dimiliki peserta didik untuk membangun konsep dan berpikir matematis.
Yang kedua, cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman peserta didik dalam mempelajari matematika. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan latihan dalam membangun representasi sendiri sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Salah satu contoh masalah matematika dalam NCTM pada tahun 2000 yang terkait dengan representasi matematis disajikan dalam contoh berikut. Apa yang akan terjadi terhadap luas daerah sebuah persegi panjang yang dimana sisinya menjadi 2 kali panjang semula? Salah satu contoh pemecahan masalah yang mungkin dilakukan peserta didik adalah dengan menyelesaikannya secara langsung, yakni menggunakan representasi simbolik sebagai berikut. Nah, misalkan persegi panjang semula, panjangnya A dan lebarnya B, sehingga diperoleh luasnya adalah L sama dengan A kali B sama dengan AB. Jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula, maka panjangnya 2A dan lebarnya 2B, sehingga luasnya menjadi L sama dengan 2A kali 2B, sehingga menghasilkan 4AB. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang yang baru menjadi 4 kali luas persegi panjang semula, seperti yang terdapat pada gambar berikut. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa persegi panjang yang panjang semulanya adalah A kali B. Jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula, maka panjangnya menjadi 2A dan lebarnya 2B, sehingga luasnya menjadi 4AB. Nah, sehingga di situ menghasilkan 4 bentuk persegi panjang dari sisi semula. Nah, selain cara tersebut, sebagian siswa mungkin ada yang berpikir tergesa-gesa dan langsung menjawab bahwa luasnya menjadi 2 kali dari luas persegi panjang semula. Mereka menduga atau berargumen bahwa jika panjang sisinya 2 kali panjang semula, tentu luasnya juga akan menjadi 2 kali luas persegi panjang semula. Nah, disinilah guru harus berusaha memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami agar pemikiran siswa tidak berhenti sampai di situ. Misalnya dengan menanyakan kembali jawaban mereka atau meminta untuk berpikir kembali menggunakan cara lain. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Ini merupakan salah satu bentuk cara agar siswa tersebut tidak hanya berpikiran singkat. Nah, dari hasil representasi gambar 6 sebelumnya, terlihat bahwa penyelesaian dari masalah yang diberikan dapat lebih mudah ditemukan dan dapat menunjukkan dengan jelas bahwa persegi panjang yang baru besarnya 4 kali ukuran semula. Baik, contoh berikut ini diadaptasi dari Bain dan Angel Hertz pada tahun 1992. Adalah masalah yang terkait dengan representasi matematika.
Representasi matematis di level perguruan tinggi. Sebuah tas berisi 3 koin mata uang logam. Satu koin punya sisi yang sama dan 2 koin normal. Sebuah koin dipilih secara acak dari dalam tas dan ditos 3 kali. Berapa peluang mendapatkan ketiganya? Nah, permasalahan di atas cukup menantang untuk disajikan karena menuntut kemampuan mahasiswa memahami soal dengan baik. Soal ini tergolong jenis soal non-rutin. Soal non-rutin adalah soal yang membutuhkan penerapan keterampilan pada situasi yang tidak biasa. Dalam hal ini sering kita sebut unfamiliar. Nah, perlu mengembangkan strategi untuk masalah yang baru. Soal non-rutin juga membutuhkan ekstensi atau perluasan keterampilan atau teori yang sudah dikenal sebelum diterapkan pada situasi yang tidak biasa. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, jawaban yang dikemukakan pada gambar 7 memiliki kesalahan yang mendasar dalam menentukan ruang sampel dari masalah yang diberikan. Nah, mahasiswa mengalami kesulitan ketika masalah yang biasa, familiar, diubah settingnya menjadi masalah yang tidak biasa atau unfamiliar, yakni koin yang normal punya 2 sisi yang berbeda diganti menjadi koin yang tidak normal, yaitu koin mempunyai 2 sisi yang sama. Keduanya gambar. Sehingga banyak anggota yang ruang sampel dari koin yang ditos 3 kali menurut mereka sebanyak 17 kali yang berasal dari koin normal AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Sebanyak 16 buah atau 2 kali 8 dan dari koin yang berisi sama GGG sebanyak 1 buah. Mereka menghitung bahwa banyaknya GGG sebanyak 3 buah dan peluangnya adalah 3/17. Kemudian menyimpulkan bahwa peluang mendapatkan ketiganya GGG adalah 3/17 kali sepertiga, di mana bilangan sepertiga adalah peluang dari masing-masing koin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.